BTTH Kaisar Api, episode 194. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan dan Mu Yingying melangkah maju beberapa langkah bersamaan, tiba di tepi sangkar ungu, dan berbicara perlahan. Kekuatan api suci adalah pengekangan alami bagi ras jahat asing. Meskipun ras jahat di luar wilayah tidak dapat menyerap kekuatan murni api suci, mereka berusaha menggunakan cara manusia untuk menghancurkan api suci tersebut, agar keselamatan mereka terjamin. Oleh karena itu, di antara manusia, pasti ada orang-orang yang tidak tahan dengan manfaat dari ras jahat di luar alam. Tapi mereka lupa bahwa api suci adalah keajaiban langit dan bumi, dan mustahil untuk menghancurkannya, gumam Changqi dalam hati. Mengikuti suara Changqi, Xiaoyan juga mengangguk samar. Misi kalian berdua adalah memobilisasi kekuatan api suci untuk membantuku. Gunakan kekuatan api suci semaksimal mungkin untuk melemahkan kekuatan kedua alien itu, dan serahkan sisanya padaku, kata Changqi. Kekuatan tingkat Dewa Petarung Bintang 1, apakah kau masih takut pada dua ras jahat asing tingkat bangsawan? Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia masih merenung. Dua ras alien terhormat itu paling-paling berada di puncak Dodi, dan manusia kuat level Dosian Bintang 1 pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Saya tahu apa yang dipikirkan anak Anda. Alien biasa yang terhormat, tentu saja aku tidak takut, tapi kedua orang ini sedikit berbeda. Mereka agak mirip dengan kaisar hantu kembar yang kau bunuh sebelumnya, jadi mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi. Bahkan jika mereka bergabung, aku tidak sepenuhnya yakin. Baru saja, aku memilih untuk menyegel, menunggu kedatangan api suci, dan menggunakan api suci untuk membunuh mereka sepenuhnya. Changqi tampaknya dapat membaca pikiran Xiaoyan dengan sangat mudah, lalu berkata. Dan pada awalnya, kedua orang ini tampaknya memiliki beberapa kartu truf. Kedua orang inilah yang membunuh tuanku pada awalnya. Changqi mengatakan ini, dan wajahnya tidak bisa tidak terlihat sedikit jelek. Peri cahaya bulan benar-benar dibunuh oleh kedua orang ini. Yueru menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Yueru tidak mengetahui kekuatan peri Jiao Yue, tetapi dengan tanda warisan di dahinya, Yueru tahu bahwa peri Jiao Yue pasti lebih kuat dari muridnya Changqi. Kekuatan guruku juga telah mencapai kesempurnaan Dosian Bintang 2, dan dia hanya selangkah lagi dari Dosian Bintang 3. Tapi aku masih tidak tahu bagaimana dia bisa jatuh pertama kali, kata Changqi sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, alisnya sedikit jelek, jelas masalahnya menjadi semakin serius. Ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, Paus Iblis dan kelinci giok saling memandang, dan mereka mengerti bahwa masalah ini harus diselesaikan lebih cepat. Mundurlah sedikit, aula ini sebenarnya formasi yang digunakan untuk menekan dan melemahkan mereka. Meskipun tidak terlalu berguna, formasi ini selalu bisa meningkatkan peluang menang, kata Changqi sambil berdiri sedikit. Begitu suara itu jatuh, Chang Yue segera memperlihatkan beberapa cetakan tangan misterius dengan kedua tangannya, dan kemudian cahaya yang menyilaukan lahir di telapak tangannya. Saat berikutnya, di aula besar itu, energi khusus yang misterius muncul. Dengan munculnya energi ini, Xiaoyan dapat merasakan energi emas iblis darah di dadanya sedikit memancarkan rasa takut. Jelas bahwa energi ini sangat tirani untuk menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Formasi yang kuat. Melihat ini, Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk berkata. Bahkan dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, dia tidak dapat melihat menembus formasi ini. Pada awalnya, setelah sang guru dan dua ras jahat asing bertarung, mereka langsung gugur, meninggalkan warisan. Kedua ras jahat asing itu juga ditekan dan disegel di sini oleh napas terakhir sang guru, ujar Changqi sambil berkata, dua benda berbentuk hati perlahan muncul di belakangnya. Puff! Jantung kedua Gorevin yang seukuran kepalan tangan itu berdetak kencang, dan Xiaoyan menyadari bahwa jika bukan karena tubuh Changqi yang terus-menerus ditekan oleh kekuatan samar, aku khawatir kedua klan jahat asing ini akan langsung keluar. Jangan khawatir, segel yang dipasang oleh Tuan sangat tirani, dan kedua ras jahat dari luar wilayah ini masih tertidur lelap saat ini, kata Changqi. Apa yang bisa kulakukan? Yueru mendengar kata-kata itu dan segera menghampiri Xiaoyan dan yang lainnya, jelas tidak ingin menjadi penonton. Biarkan saja Yutu dan yang lainnya melindungimu. Lagi pula, warisan Tuan, meskipun kau membunuh kedua orang asing itu, tetap akan jatuh padamu, jadi kau tidak akan rugi apa-apa, kata Chang Yue sambil tersenyum.
Yueru mendengar kata-kata itu, mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan, lalu mundur, mungkin bermaksud untuk tidak berani dan melakukan apa yang bisa dilakukannya. Xiaoyan tentu saja tidak akan mendengarkan ini. Demi ras jahat di luar wilayah, dia harus membunuh mereka. Bukan karena hal lain, hanya karena Xiaoyan memiliki api suci. Sejak langkah pertama di aula ini, tubuh Xiaoyan telah memancarkan perasaan kebencian yang luar biasa, dan sumber kebencian itu adalah hati dua ras jahat asing di depannya. Xiaoyan menganggapnya sebagai api suci, jadi wajar saja jika ia merasakannya paling dalam. Aku keluar dulu. Setelah beberapa saat, Chang Qi tiba-tiba mengatakan sesuatu. Suara Chang Yue baru saja terdengar. Seketika, kekuatan misterius di telapak tangan Chang Yao menyentuh sangkar ungu itu dengan lembut, dan sangkar ungu itu pun mengeluarkan larangan yang sangat kuat, lalu terbuka pelan-pelan. Chang Yue mengambil langkah ringan dan keluar langsung dari dalam. Bagus sekali, ini sebenarnya segel lapis kedua. Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Jika dikatakan bahwa kekuatan di aula ini adalah untuk menekan alien, maka sangkar ungu adalah segel yang menyegel kekuatan alien sepenuhnya tanpa meluap. Kejahatan kekuatan ras alien tidak ada gunanya hanya untuk menekannya. Jika ditembus oleh kekuatan ras alien, niscaya akan menyebabkan bencana, sehingga harus ditekan dan disegel. Anda, bisakah kau keluar dari sini? Kelinci giok dan paus iblis mengatakan hal yang sama ketika mereka melihat ini, jelas sangat terkejut. Mereka, termasuk Dao Sol, selalu berpikir bahwa Sangkar dan Chang Qi adalah satu, dan jika klan jahat asing tidak menyelesaikannya, Chang Qi tidak akan bisa pergi. Tentu, kandang ungu ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung yang kuat, dan diberikan kepadaku oleh guru. Kenapa aku tidak bisa keluar? Tanya Chang Yue sambil tersenyum. Dan dengan kepergian Chang Qi, hati kedua ras jahat asing di sangkar ungu muncul di depan Xiaoyan dan mereka berdua secara mengesankan. Jangan ngomong yang marah-marah. Itu bukan jantung, itu cuma bintik hitam sebesar kepalan tangan, dan di atas bintik hitam itu ada detak jantung yang berdebar-debar, yang gampang banget disalahartikan sebagai jantung. Logbook, pukulan-pukulan keras itu menandakan bahwa ras jahat asing itu masih tertidur, tetapi meskipun begitu, kedua hati yang begitu gelap hingga dapat dengan mudah menghancurkan Xiaoyan dan yang lainnya itu terus bermunculan. Ini adalah dua ras jahat ekstrateritorial. Mereka punya nama, si kembar Xuanming. Suara Chang Qi terdengar di telinga semua orang bagai guntur. Kekuatan jahat yang luar biasa. Mu Yingying berada di samping Xiaoyan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu karena sikap acuh tak acuhnya. Pada saat ini, di depan mereka berdua, jantung si kembar hantu, yang sangat kaya dan memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan, berdetak dengan tenang. Setiap kali berdetak, ada jejak energi jahat hitam yang sangat jahat, tetapi untungnya ada isolasi sangkar ungu, energi jahat itu tidak meluap. Sekalipun ditekan oleh segel lapis kedua, ia tetap tidak mampu menahan kekuatan jahat yang memenuhi langit. Tanpa isolasi lapisan kedua kekuatan segel, akan sangat sulit bagi Xiaoyan dan yang lainnya untuk mendekati benda ini. Si kembar Netherworld adalah cabang klan jahat luar angkasa yang relatif lemah. Klan mereka disebut klan jahat Netherworld. Chang Qi juga melihat benda aneh di depannya, lalu berbicara. Lemah. Kekuatan klan jahat ekstrateritorial di puncak Dodi masih relatif lemah. Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Hal-hal ini, secara alami akan kamu pahami ketika kamu tiba di Doxian di masa depan, kata Chang Qi, lalu melanjutkan. Klan jahat Nether menguasai metode-metode jahat yang sangat jahat, dan menurut dugaanku, kedua orang ini mampu membunuh tuanku dengan kekuatan puncak Dodi. Pasti ada hubungannya dengan beberapa rahasia di klan mereka. Dan si kembar Nether adalah duo terkuat di klan jahat Nether, kata Chang Yue dingin, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam suaranya dapat dirasakan oleh siapapun. Tidak mengherankan, lagi pula, kedua orang di depan mereka adalah penjahat yang telah membunuh majikan mereka dengan tangan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, satu hari adalah guru dan seumur hidup adalah ayah, jadi kebencian ini, Chang Qi secara alami akan mengabaikan mereka. Sepertinya ras jahat Nether ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Xiaoyan mengangguk pelan setelah mendengar ini, menyetujui kata-kata Chang Qi. Kalian berdua, apakah kalian siap? Setelah beberapa saat, Chang Yue bertanya kepada mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan semacam ini jelas akan dilakukan Chang Qi. Ayo kita mulai. Xiaoyan juga tahu betapa jahatnya ras alien ini, dan langsung mengangguk. Kalian berdua, panggil api suci dan bantu aku, Chang Qi mengangguk dan berkata. Hati api Tianyan, kata Xiaoyan acuh tak acuh, lalu api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan langsung menyembur keluar. Dan saat api suci Xiaoyan tercurah,
terjadi pergerakan tiba-tiba di Nether Twins yang tenang. Melihat ini, Mu Yingying juga menggigit bibirnya, dan sekarang dia tidak bisa mengurusnya lagi, jadi lebih baik dia berurusan dengan klan jahat asing di depannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan sambil menatap Mu Yingying yang tidak melakukan apapun. Aku baik-baik saja. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu memejamkan matanya sedikit, dan tak lama kemudian, api biru yang menyilaukan pun muncul. Kemunculan api suci biru Mu Yingying membuat Huoxin Tianyan milik Xiaoyan sedikit takut. Jelas, api suci Mu Yingying jauh lebih kuat daripada milik Xiaoyan. Warna api ini, meskipun aku tidak tahu api suci yang mana, menurutku warnanya lebih tinggi daripada api hati Tianyan milikku, gumam Xiaoyan tak berdaya dalam hatinya. Mengenai daftar api suci, pamannya, Raja Naga Emas, pasti tahu, tetapi dia sekarang tertidur lelap, jika tidak, dengan matanya yang tajam, dia secara alami akan dapat melihat api suci yang mana. Api suci ini sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna biru, tetapi membuat orang merasakan kekuatan seperti lautan. Chang Yue secara alami menyadari api suci Xiaoyan. Lagi pula, ini adalah api suci yang dulu dimiliki Xiao Mu. Zheng Yan merasa semakin aneh. Lakukan. Namun, Chang Yue tahu bahwa sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Saat Xiaoyan dan Mu Yingying memanggil kekuatan api suci yang menyilaukan, Chang Yue berteriak keras. Kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan itu menyatu sempurna, muncul langsung di tubuhnya. Penguasaan kekuatan hidup dan mati orang ini ternyata sangat tinggi. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seperti apa kekuatan hidup dan mati setelah penggabungan kekuatan hidup dan mati, ia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup dan mati di Chang Qi sebanding dengan Xiaoyan. Siapapun yang pernah kulihat, mereka kuat. Pergi. Kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul pada Chang Yao, lalu perlahan mengalir ke dalam sangkar ungu di bawah kendali halus Chang Yao. Wengom, tepat saat kekuatan hidup dan mati yang dahsyat disuntikkan ke dalam sangkar itu tiba-tiba menjadi gelisah. Daripada gelisah, lebih baik dikatakan dua hati yang tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Sabu-sabu, kekuatan hidup dan mati dalam warna hitam dan putih bukanlah vegetarian, saat berikutnya, langsung melilit kedua hati hitam itu perlahan. Api suci, pergi. Ketika Xiaoyan dan Mu Yingying melihat ini, mereka langsung tahu apa yang dilakukan Chang Qi. Pendekatan Chang Qi adalah memanfaatkan fakta bahwa ketika dua suku jahat dari luar wilayah disegel dan tertidur lelap, dengan kekuatan pemurnian api suci, mereka langsung melenyapkan dua suku jahat dari luar wilayah, sehingga mereka tidak akan ragu untuk menghabiskan hidup dan mati mereka untuk membuka jalan bagi api suci. Kalau tidak, dengan adanya ketakutan terhadap api suci dari ras jahat di luar wilayah tersebut, saya khawatir api suci tersebut akan bersembunyi begitu saja saat muncul. Dan metode Chang Qi barusan memengaruhi persepsi kedua hati, sehingga api suci kuning kaki dan api suci biru-biru dengan mudah memasuki sangkar ungu. Bum bum bum, api suci dua warna itu langsung membungkus kedua hati hitam itu tanpa ragu, bagaikan hantu kelaparan yang menyerbu ke arah makanan. Beri aku evolusi. Hancurkan aku. Api suci dua warna baru saja melilit kedua hati hitam itu, dan tiba-tiba kedua hati hitam itu tampak terancam mati, bergetar hebat. Jangan berhenti, tingkatkan kekuatanmu, kata Chang Yue, lalu matanya perlahan tertutup, jelas bersiap untuk gerakan mematikan. Dan Xiaoyan dan Mu Yingying masih menuangkan api suci ke dalam sangkar ungu. Dengan suntikan terus-menerus Xiaoyan dan keduanya, kekuatan jahat di sekitar dua hati hitam itu benar-benar dimurnikan hingga tidak ada jejaknya. Tidak cukup, busur bulan perak, secercah keraguan muncul di wajah cantik Chang Yue, lalu ia berseru. Dan dengan seruan Chang Yao, kekuatan perak tak terlihat perlahan lahir di seluruh aula. Kekuatan perak ini baru saja lahir, dan itu membuat Xiaoyan dan semua pembangkit tenaga listrik merasakan tekanan yang sangat tak terhentikan. Tekan mereka ke bawah, aku akan memberi mereka pukulan terakhir. Setelah Chang Qi selesai berbicara, cahaya perak di sekitar langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, di tangan Chang Ye, cahaya perak berkedip-kedip, dan di tengah cahaya perak tersebut, terdapat banyak rune yang membuat Xiaoyan merasa tersentak. Di antara rune misterius itu, makna pemurnian muncul satu demi satu. Senjata yang sangat kuat, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Benda ini, saya khawatir dapat dianggap sebagai representasi puncak dari peri. Aku tak menyangka Chang Qi bahkan bisa menguasai busur perak. Suara kelinci giok di sampingnya terdengar sangat gembira. Busur perak, serangan yang dahsyat, kekuatannya tak diragukan lagi dapat membunuh petarung abadi yang kuat dalam hitungan detik. Dengan benda ini, aku khawatir ras jahat di luar wilayah itu tidak akan bisa lolos. Paus Iblis pun merasa lega.
Chang Qi tidak ragu-ragu, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan perlahan-lahan mengalir langsung ke busur bulan perak, lalu tangan giok itu ditarik sedikit ke belakang, busur hidup dan mati berwarna hitam dan putih pun lahir. Terlebih lagi, saat Chang Yao menyuntikkan semakin banyak kekuatan hidup dan mati, kekuatan busur bulan perak meningkat secara eksponensial. Tidak bagus. Namun, tepat saat Chang Yue sedang berkonsentrasi mempersiapkan serangan yang kuat, Xiao Yan tiba-tiba berseru. Ada apa? Yutu di samping bertanya dengan curiga, karena saat ini, ekspresi Xiao Yan dan Mu Yingying menjadi sangat jelek. Kedua ras alien itu, bangun. Double Netherworld sudah bangun. Seru Yutu, wajahnya juga menjadi jelek. Mereka tidak tahu seberapa kuat Nether Twins dalam pertarungan. Yang mereka tahu adalah bahwa kedua Nether Twins sebanding dengan puncak kaisar petarung manusia, dan peri cahaya bulan adalah sosok kuat yang akan segera menembus Doxian bintang 3, peri cahaya bulan. Saking kuatnya, mereka justru jatuh ke tangan mereka berdua, jadi mustahil untuk melihat kedua hantu ini dengan mata normal. Mereka berdua mampu membunuh peri cahaya bulan dengan kekuatan puncak Dodi, itu pasti hasilnya. Sudah terlambat, teriak Xiao Yan keras, lalu hati hitam yang terus-menerus dimurnikan dan dimusnahkan oleh api suci dua warna itu tiba-tiba meledak dengan aura jahat yang sangat terang. Aura jahat itu tiba-tiba menyebar seperti setetes air yang jatuh ke permukaan air, langsung terlepas dari kekuatan api suci Xiao Yan dan Mu Yingying. Crash! Kekuatan api suci langsung terlontar dari kekuatan jahat yang dahsyat itu, dan pada saat yang sama, di sekitar kedua hati hitam itu, aliran energi hitam jahat yang konstan langsung terpancar dari mereka. Aura itu lebih jahat dan licik daripada hantu di dunia hantu, dan itu sangat jahat. Kuat sekali. Xiao Yan menatap kedua hati dan aura jahat di dalam sangkar ungu itu dengan ekspresi jelek. Kamu masih bangun. Chang Yue menggelengkan kepalanya pelan ketika mendengar ini. Jelas, dia sudah menduga kejadian ini. Kau sudah tahu. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya, menatap Chang Qi yang masih dengan tenang menyerang busur bulan perak. Itu benar, meskipun api suci merupakan ancaman mematikan bagi ras jahat di luar wilayah, jangan lupa bahwa ras jahat di luar wilayah juga sangat sensitif terhadap api suci. Tapi tidak apa-apa, paling-paling hanya sedikit merepotkan. Setelah Chang Qi selesai berbicara, dia tak bisa menahan diri untuk meningkatkan transmisi kekuatannya. Pada saat ini, di dalam kandang ungu, sebuah fenomena yang sangat aneh muncul. Gulu-gulu, suara-suara aneh terus berkumandang, lalu gelombang kekuatan jahat terus bermunculan, melilit dua hati dalam waktu singkat. Susu, sebenarnya itu dua api suci. Setelah beberapa saat, salah satu sosok hitam, Yuzun, yang dikelilingi aura jahat, berkata. Sosok yang berwarna hitam disebut Yuzun, sedangkan sosok yang berwarna abu-abu disebut Mingzun. Kakak, mengapa ada dua api suci di sini? Ini adalah waktu yang aneh, kata Mingzun, sosok abu-abu lain yang juga dikelilingi oleh kekuatan jahat. Tidak tahu, tapi kekuatan kedua pemilik api suci ini terlalu lemah. Jadi, untuk rencana besar ras alien kita, bunuh mereka dengan cara apapun. Sosok gelap Yuzun selesai berbicara, dan kekuatan jahat meletus dalam sekejap. Bum bum bum, kekuatan jahat hitam di langit langsung berhadapan dengan sangkar ungu itu. Apa? Benda ini masih sangat kuat. Yuzun langsung bertanya-tanya ketika melihat kekuatan jahatnya benar-benar dihentikan oleh sangkar ungu itu. Xiao Yan, silakan saja, mereka tidak boleh meninggalkan kandang batu kecubung. Beri aku waktu. Chang Yaobei menggigit bibirnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bajingan, gerutu Xiao Yan dalam hati setelah mendengar ini. Dua sosok hitam Yuzun dan sosok abu-abu Mingzun di depan mereka secara menakjubkan adalah dua hantu. Ini sebanding dengan pusat kekuatan puncak Kaisar Do manusia, tetapi Chang Yue dapat melihat Xiao Yan sebagai Kaisar Do bintang 6 saja. Kita punya api suci, yang bisa sangat melemahkan kekuatan mereka, dan aku bisa merasakan serangannya sangat tirani. Kalau begitu, mungkin ada kemungkinan serangannya fatal. Cobalah. Saat berikutnya, Mu Yingying berbicara sedikit. Baiklah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tahu betapa seriusnya masalah ini, jadi dia tidak berani ragu. Kalau tidak, begitu waktunya habis dan kedua Netherworld menerobos kurungan batu kecubung, aku khawatir menunggu mereka akan sangat menyedihkan. Aku di sini untuk membantumu. Melihat ini, paus iblis di samping tiba-tiba melompat. Adapun Yutu, ia membawa Yueru untuk bersembunyi. Bagaimanapun, Yueru adalah pewaris yang dipilih oleh peri bulan, dan Yutu harus memastikan keselamatannya. Xiao Yan, kau tidak bisa melakukan apapun. Aula itu sangat luas, jadi Yueru dan Yutu mundur cukup jauh, dan Yueru berkata dengan cemas.
Jangan khawatir, anak kecil. Meskipun kekuatan mereka berdua lemah, Seng Yan memiliki daya penghancur dan penindasan yang tak terlukiskan terhadap ras jahat di luar wilayah, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang nyawa mereka. Dan dengan adanya paus iblis dan kunci Chang di sini, mereka tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Yutu segera menghiburnya. Ya, Yueru mendengar kata-kata itu, meskipun ia tahu itu di dalam hatinya, jari-jarinya masih menyentuh rune warisan di dahinya dengan lembut. Jika Xiaoyan dan yang lainnya menderita kerugian, Yueru juga akan mengambil tindakan dengan mengaktifkan rune warisan secara paksa. Warisan itu kuat dan berharga, dan tidak sepenting sosok tinggi yang membantu ayahnya saat itu. Yang tidak diketahui Xiaoyan adalah sejak ia membantu ayah Yueru membuang racun, benih cinta telah tumbuh di dalam diri Yueru. Cinta itu berakar dan bertunas di dalam hati, belum lagi serangkaian hal yang terjadi dalam kompetisi penjarahan poin-poin selanjutnya yang membuat benih ini berakar dan bertunas. Api suci, Feng, Xiaoyan dan Mu Yingying saling berpandangan, lalu sumber api suci yang terang benderang itu langsung memancar keluar dan berkumpul di sangkar ungu itu. Kali ini, sumber api suci yang digunakan keduanya tidak menggunakan kekuatan api suci, jadi sumber api suci tidak diusir oleh kekuatan jahat seperti kekuatan api suci sebelumnya. Seng Yan, berdasarkan pengetahuan Xiaoyan sejauh ini, ada 4 hal. Kekuatan api suci adalah api dari api suci, dan sumber api suci lebih terang dan lebih kuat daripada api-api suci itu sendiri. Ini adalah keterampilan bertarung yang kuat yang melekat pada api suci, dan kekuatannya akan meningkat seiring dengan kekuatan pemiliknya. Sumber api suci tampaknya melekat pada sangkar ungu, mengepung erat kedua hantu itu. Kristal api suci. Tak lama kemudian, mereka berdua berseru. Saat itu, kristal api suci berwarna merah menyala dan kristal api suci berwarna biru muncul di tangan mereka. Dengan munculnya kristal api suci, kekuatan sumber api suci telah meroket, dan dalam waktu singkat, kekuatan jahat si kembar hantu ditekan hingga mati. Kedua api suci itu sangat kuat, tapi kalian berdua terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan api suci. Jadi, pergilah ke neraka. Sosok gelap itu tiba-tiba tersenyum aneh. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam yang sangat kecil langsung jatuh dari sosok hitam itu, dan kemudian, di bawah tatapan mata Xiaoyan dan Mu Yingying yang tertegun, energi itu langsung menembus sangkar ungu dan kekuatan api suci Xiaoyan tiba-tiba menghantam Xiaoyan dan datang. Aneh, bagaimana mungkin serangan ini berbau seperti bulan yang terang? Paus iblis itu berdiri di samping, dia tidak bisa membantu, dia harus menjaga Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat serangan ki hitam yang dilancarkan oleh Yuzun, perak yang cepat berlalu itu ditangkap oleh Paus iblis. Sialan, gerutu Xiaoyan, tetapi ia tetap waspada dalam hatinya. Serangan ini tampaknya sangat kecil, tetapi baru ketika Xiaoyan menghadapinya, ia tahu bahwa serangan sekecil itu mungkin sebanding dengan kekuatan puncak. Pukulan telak, orang ini jelas ingin bunuh diri. Namun, tepat saat Xiaoyan hendak memulai pembelaannya, sesuatu dalam tubuh Xiaoyan bergerak perlahan. Teman baikku, mereka sebenarnya adalah si kembar Netherworld dari klan jahat di luar dunia ini. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku melahap kedua orang ini, aku khawatir kekuatanku akan pulih. Kalau tidak, aku akan bertemu hantu-hantu di dunia hantu yang mengincarku, tapi sangat sulit untuk menghadapinya. Rune pemakan jiwa memancarkan beberapa rune misterius yang menyerbu jiwa, lalu berbicara. Haha, aku tak menyangka penguasa pemakan jiwa yang bermartabat itu bersembunyi di dalam jimat pemakan jiwa milik 12 prajurit jahat di dunia hantu. Tepat setelah suara yang sangat menakutkan keluar dari jimat pemakan jiwa, suara yang agak suram muncul di ring. Suara perubahan. Jika Xiaoyan ada di sini, Xiaoyan pasti akan mengetahui bahwa suara ini adalah pamannya, Raja Naga Emas. Siapa? Jimat pemakan jiwa itu sangat waspada. Ini tubuh Xiaoyan. Logikanya, seharusnya tidak ada benda lain di dalamnya. Bagaimana mungkin ada suara lain? Lagi pula, suara ini membuatku merasakan sedikit rasa gelisah, dan kegelisahan itu muncul tanpa suara. Jimat pemakan jiwa memang merupakan 12 prajurit jahat dunia hantu, namun jika tidak ada yang mengendalikannya, ia tidak akan begitu misterius. Jadi pasti ada sesuatu yang bersemayam di dalam jimat pemakan jiwa. Namun, sang pemakan jiwa sangat tertekan. Di puncak kekuatannya, meskipun ia tidak cukup kuat untuk melawan Tuhan, di antara para dewa pejuang, hanya sedikit yang mampu mengalahkannya. Suara ini benar-benar membuatnya merasa takut, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tidak perlu mencarinya, tepat ketika jimat pemakan jiwa memancarkan cahaya aneh,
Raja Naga Emas muncul tepat di hadapannya, menatap jimat pemakan jiwa yang tergantung di udara sambil tersenyum. Kamu, melihat ini, Soul Eater langsung ragu-ragu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku melihat lelaki tua di depannya tadi, sang dewa pemakan jiwa langsung merasakan kekuatan yang tak terduga di tubuhnya yang sedalam lautan. Haruskah aku memanggilmu jimat pemakan jiwa, atau dewa pemakan jiwa? Raja Naga Emas tersenyum tipis. Jelas, dewa pemakan jiwa tinggal di dalam jimat pemakan jiwa dan telah diperhatikan oleh Raja Naga Emas. Jimat pemakan jiwa awalnya milikku, apa salahnya? Sang penguasa pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, tetapi ia bisa mengerti. Aku tidak menyadari kau ada di dalam jimat pemakan jiwa. Kupikir itu jimat pemakan jiwa. Raja Naga Emas tersenyum. Awalnya, lukanya terlalu serius. Kalau saja tidak melahap ras jahat asing, aku khawatir luka di tubuhku masih ada. Sang penguasa Soul Eater juga tampak tak berdaya. Apakah lukamu seserius itu? Raja Naga Emas ragu-ragu. Siapa kau sebenarnya? Menghadapi pertanyaan Raja Naga Emas, penguasa pemakan jiwa menjadi waspada. Pria di depannya dengan aura emas yang kuat itu jelas bukan orang biasa. Mungkin dengan cara ini kau akan mengenaliku. Saat berikutnya, Raja Naga Emas langsung berubah menjadi tubuh naga. Tubuh naga emas yang mempesona muncul, tetapi saat ini, tubuh Raja Naga Emas telah menyusut hingga hanya beberapa meter, hanya untuk mencegah Xiao Yan menemukannya. Raja Naga Emas. Sesaat kemudian, Master Pemakan Jiwa berseru langsung. Mengetahui bahwa dia melihat tubuh Raja Naga Emas, Master Soul Eater mengetahui identitas lelaki tua di depannya. Raja Naga Emas, Raja Naga. Di antara klan naga, konon Longsheng hanyalah legenda, dan tak seorang pun pernah mencapainya. Di antara klan naga, meskipun Dewa Naga memiliki 9 putra, di antara 9 putra tersebut, Raja Naga Emas adalah yang terkuat. Dan yang paling mengejutkan sang pemakan jiwa adalah kekuatan Raja Naga Emas. Di antara klan naga, Raja Naga Emas mengendalikan kekuatan dan tubuh, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan nyata, dan di zaman kuno, Raja Naga Emas dikenal sebagai yang paling berpeluang untuk menjadi Dewa Naga, eksistensi yang dekat dengan Dewa Pertempuran. Meskipun Dewa Pemakan Jiwa merasa bangga terhadap dirinya sendiri, menghadapi Raja Naga Emas, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Aku tidak menyangka itu kamu. Sehebat apapun dirimu, kau juga diganggu oleh suku-suku jahat di luar kerajaan, dan akhirnya meninggalkan tubuhmu dan meninggalkan kekuatan jiwamu, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan penuh penyesalan. Aspek paling tirani dari Raja Naga Emas adalah kekuatan fisiknya. Tanpa tubuh naga, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Itu hanya tubuh naga, itu hanya masalah latihan di masa depan. Tapi kalau kamu, bagaimana kamu bisa menghadapi ras jahat dari luar wilayah? Kau tidak memperhatikan hal-hal ini saat itu, kata Raja Jinlong. Dalam peperangan itu, di antara 7 dunia, banyak orang kuat yang menganut sikap menyendiri, dan sang pemakan jiwa ini adalah salah satunya. Rahasianya terlalu malas untuk diceritakan. Namun, aku menemukan bahwa jimat pemakan jiwaku dapat melahap kekuatan ras jahat dari luar wilayah dan kemudian mengubahnya menjadi energi hantuku, jadi aku dapat menyerap kekuatan ini secara alami dengan mengikuti orang ini, ujar penguasa pemakan jiwa tanpa rasa malu. Hehe, Dewa Pemakan Jiwa, jimat pemakan jiwa ini akan menjadi milik murid kesayanganku di masa depan, kau boleh. Raja Naga Emas tersenyum. Raja Naga Emas, jangan terlalu banyak menipu orang. Tuan Pemakan Jiwaku telah mengendalikan jimat pemakan jiwa selama bertahun-tahun, tetapi tak seorang pun pernah mencuri apapun dariku. Tuan Pemakan Jiwa langsung murka. Bahkan jika penguasa pemakan jiwa memulihkan kekuatan puncaknya, jika dia tidak memiliki bantuan jimat pemakan jiwa, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik puncak, jadi penguasa pemakan jiwa pasti tidak akan menyerahkan jimat pemakan jiwa. Lihatlah dirimu yang terburu-buru, tapi meskipun aku tidak memberikannya, aku akan meminjam jimat pemakan jiwa di masa depan. Raja Naga Emas masih tertawa. Mungkinkah kau ingin pergi ke pusat dunia manusia? Dewa Pemakan Jiwa juga telah mendengar sedikit tentang dua perbuatan Raja Naga Emas dan Kaisar Kuno Tuoshe, dan segera bertanya dengan ragu-ragu. Itu wajar, apa yang telah dirampas orang-orang itu, aku dan keturunan mereka akan mendapatkannya kembali dengan cara yang sama. Kata Raja Naga Emas, tetapi suaranya yang sama dipenuhi dengan hawa dingin yang sangat tirani. Meskipun kekuatan orang tua ini saat ini belum mencapai puncaknya, dia juga seorang pejuang abadi yang bermartabat. Sang pemakan jiwa merasakan aura yang menyilaukan pada Raja Naga Emas dan segera berkata, "Baiklah, kekuatan dan cara kedua hantu ini memang aneh. Saya khawatir orang-orang ini tidak bisa memecahkannya. Lebih murah untukmu.
Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Raja Naga Emas pergi, sang pemakan jiwa berkata pelan, "Yah, kau memang Xiao Yan, tapi rahasia di tubuhmu semakin misterius." Tapi itu benar, anak yatim piatu terakhir yang tidak diketahui dari keluarga Xiao. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang di Seven Realms Center, saya khawatir. Setelah Master Soul Eater selesai berbicara, dia membawa Soul Eater Talisman untuk sedikit menggerakkan tubuh Xiao Yan. Jimat pemakan jiwa. Merasakan perubahan mendadak ini, Xiao Yan terkejut, lalu langsung gembira. Kekuatan Yusun ini terlalu kuat, dan serangan ini jelas merupakan pukulan habis-habisannya, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semua kemampuannya, mustahil untuk menerimanya. Namun Soul Eater berbeda. Benda ini dikenal sebagai jimat pemakan jiwa dari 12 prajurit jahat di dunia hantu. Terlebih lagi, Xiao Yan ingat betul bahwa pria ini sepertinya menyukai kekuatan melahap ras jahat dari luar wilayah, yang ia ketahui sejak Gorevin meninggalkan penjagaan di pegunungan gurun. Terserah kau saja. Xiao Yan langsung mengeluarkan jimat pemakan jiwa dari cincinnya dan menyembunyikannya di tangannya sendiri, lalu menatap energi hitam jahat penghancur di depannya dengan ekspresi serius. Di atas udara hitam, jejak kekuatan kematian terus-menerus mengelilingi, sangat jahat. Xiao Yan, hati-hati. Melihat kekuatan penghancur yang begitu dahsyat, Paus Iblis hendak menolong Xiao Yan, tetapi tiba-tiba ditarik oleh Changqi di sampingnya. "Jangan pergi, atau kau akan langsung ditelan oleh kekuatan itu," kata Changqi tiba-tiba. Tapi Xiao Yan, dia. Paus Iblis tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, aku khawatir akan sangat sulit bagi ras alien ini untuk menyelesaikannya. Percayalah, dia pasti punya sesuatu di tubuhnya yang cukup untuk menahan serangan ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan," kata Changqi, lalu berhenti bicara, siap melancarkan serangan terkuat kapan saja. Chang Yao juga sangat mengkhawatirkan Xiao Yan barusan. Lagi pula, ia tahu dari Xiao Yan bahwa ia mendapatkan Fire Heart Tianyan. Orang ini seharusnya mendapatkan warisan Xiao Mu, jadi mustahil baginya untuk mengalami kecelakaan, tetapi Chang Yao hendak menghentikan tangannya. Ketika ia menyerang untuk menyelamatkan Xiao Yan, sebuah kekuatan yang membuat Chang Yue bingung tiba-tiba muncul dari Xiao Yan. Tentu saja, Changqi tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan jimat pemakan jiwa. Ia hanya mengaitkan kekuatan itu dengan rahasia klan Xiao, dan itulah mengapa adegan di depannya terjadi. Di sisi lain, Mu Yingying merasa sangat tidak nyaman di sini. Jelas, meskipun kekuatan jahat menyerang Xiao Yan, dampaknya sangat besar pada Mu Yingying, dan saat ini Mu Yingying juga ingin membantu Xiao Yan. Tidak perlu. Mata Xiao Yan yang dalam tiba-tiba memancarkan warna hitam yang tidak biasa, lalu dia membuka mulutnya sedikit dan berkata kepada Mu Yingying dan kelompoknya. Tetapi, tepat ketika Mu Yingying hendak mengatakan sesuatu, kekuatan jahat itu langsung menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, kekuatan jahat yang mengerikan itu meletus dengan hisapan yang sangat dahsyat, seolah ingin melahap Xiao Yan dalam sekejap. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Xiao Yan mencibir, dan kemudian api suci berwarna bumi yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung tercurah keluar dari kristal api suci. Pada saat ini, sumber api suci itu sekuat air, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan jahat hitam dalam waktu singkat. Hanya saja semua orang yang hadir, termasuk Ruchang Keio yang sakti, tidak menyadari bahwa api suci Xiao Yan yang menyilaukan bercampur dengan aura yang sangat menyeramkan. Nafas itu adalah kekuatan jimat pemakan jiwa. Xiao Yan merasakan perubahan Soul Eater untuk pertama kalinya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Soul Eater. Meskipun ia masih belum bisa berkomunikasi dengan jimat pemakan jiwa, Xiao Yan tahu bahwa jimat pemakan jiwa dapat membantunya menghadapi situasi di depannya. Ia segera menyembunyikan kekuatan yang tersebar dari jimat pemakan jiwa di dalam api sucinya dan menunggu kesempatan. Bum bum bum, dua kekuatan jahat hitam dan sumber api suci berwarna kuning kaki baru saja menyerang, dan seketika lingkaran riak tak terlihat memancar seketika, menyebabkan ruang bergetar sedikit. Namun, meskipun kekuatan jahat itu kuat, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Xiao Yan, dan bahkan sinar hitam itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah perlawanan Xiao Yan Shengyan. Bagaimana mungkin? Paus Iblis tahu bahwa kekuatan jahat yang terkandung dalam sinar cahaya hitam ini cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, tetapi bagaimana mungkin ia begitu rentan di tangan Xiao Yan? Mustahil. Pada saat ini, kedua hantu di dalam sangkar ungu tua itu tiba-tiba berteriak, dan suara serta ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka berdua tahu betul bahwa meskipun pria dengan penggaris berat di depannya memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah.
Aku khawatir mereka bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu pukulan biasa. Akan tetapi, untuk berjaga-jaga, Yu Zun tetap menggunakan cara yang sangat kejam, mencoba membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi siapa sangka serangannya dapat dengan mudah ditepis oleh Xiao Yan. Api suci, berikan padaku. Tak lama kemudian, keringat dingin membasahi tubuh Xiao Yan, dan api suci berwarna kaki langsung menelan kekuatan jahat hitam itu. Seketika, ia mengembalikan jejak aura hitam yang sulit disadari siapapun, kembali ke cincin penerimaan Xiao Yan, dan segera menyuntikkannya ke dalam jimat pemakan jiwa. Dengan suntikan jejak kekuatan jahat, jimat pemakan jiwa, yang awalnya hanya memiliki cahaya redup, secara bertahap memulihkan jejak cahaya. Ying, lakukanlah. Asal-usul api suci, penguburan batu pecah. Xiao Yan mendengus dingin dan tiba-tiba berseru. Melihat ini, kekhawatiran Mu Ying juga terhapus, dan api biru terang di sekujur tubuhnya langsung meledak, sumber api suci, cahaya suci. Di seluruh aula, dengan pandangan Xiao Yan dan Mu Ying terhadap sumber api suci, suhu di seluruh ruang meningkat secara eksponensial pada tingkat geometris, dan di bawah suhu tinggi itu adalah kejutan yang memurnikan semua kejahatan di dunia. Kekuatan kuno, perlahan lahir. Hanya 2 bayi kecilmu yang mencoba membunuh kita. Terlalu banyak. Yu Zun melihat serangan menyilaukan pada Xiao Yan dan Mu Ying, ekspresinya berubah, tetapi dia masih berkata dengan dingin. Di sisi lain, Yang Mulia Ming di sisi lain berbeda. Ia merasakan kekuatan penghancur yang tak tertandingi dari kemampuan bertarung Xiao Yan dan Mu Ying menggunakan sumber api suci. Jika mereka terkena serangan ini, saya khawatir sekuat apapun mereka akan berada dalam bahaya terjatuh. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pergi. Meskipun kekuatan mereka lemah, mereka tetap diidam-idamkan oleh Chang Yue, dan tak adalah murid peri Jiao Yue. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Setelah Ming Zun selesai berbicara, energi hitam di sekujur tubuhnya bagaikan jurang tak berujung, dan langsung tercurah, lalu menarik napas. Seluruh sangkar ungu itu terisi. Dan dengan kekuatan Ming Zun yang mengerikan, seluruh sangkar ungu itu langsung mengeluarkan suara berdengung. Mustahil. Sangkar batu kecubung itu tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan, dan hampir hancur. Raut wajah kelinci giok yang cantik di sampingnya tampak berwibawa. Apa yang akan terjadi jika rusak? Tanya Yueru curiga. Kandang ametis adalah formasi untuk memenjarakan si kembar Netherworld. Meskipun formasi ini lemah, segelnya sangat tirani. Hanya saja formasi ini telah menyegel mereka selama ribuan tahun, aku khawatir itu sudah. Dan jika formasi ini hancur, maka kekuatan kedua hantu kembar ini akan langsung kembali ke puncak Dodi. Kata Yutu dengan sungguh-sungguh. Sabu-sabu. Melihat ini, Yu Zun pun memancarkan aura yang sangat jahat. Melihat penampilannya ini, jelas dia ingin menghancurkan formasi ini. Selama formasi yang mengikat mereka hancur, mereka berdua memiliki keyakinan penuh untuk membunuh kedua pemilik api suci itu, dan para murid peribulan, meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka, tidak dapat membantu mereka. Lagi pula, mereka adalah kartu khas terbawah. Dunia bawah ganda, pergilah ke neraka. Mata Xiao Yan menunjukkan gerakan panik, dan tepat di atas telapak tangannya, sumber kelompok api suci kedua langsung muncul. Saat berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, dia bangkit dan melompat, dengan liarnya menghanyutkan sangkar ungu yang hendak hancur itu. Pada saat ini, serangan Chang Yao akhirnya berhasil dibendung. Seketika, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul di pupil Chang Yao. Pada saat yang sama, ia membidik dua hantu di dalam sangkar ungu, dan tangan gioknya sedikit menggenggam Yingyu. Sebuah busur hidup dan mati berwarna hitam putih, langsung muncul. Setelah itu, tangan giok itu terlepas sedikit, bagaikan guntur yang menggelegar, dan langsung menyapu kedua hantu itu. Pada saat ini, Xiao Yan mengerahkan kekuatan sumber dari dua api suci di kedua tangannya, ditambah busur bulan perak, yang cukup untuk menghancurkan segalanya, dan melesat ke arah kedua hantu itu. Saat kedua hantu itu memecahkan sangkar ungu, pupil hitamnya juga menjadi sangat bermartabat.